Selamat sore, selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya sedang berada di kebun ini, ada tanaman cabai di kebun kita ini dan juga ada tanaman pepaya California. Dan di sini seperti kita lihat ini ya, bibit terong ungu dan juga pepaya California bibitnya ya. Ya, seperti inilah di kebun kita sekarang ini teman-teman. Jadi di sini teman-teman kita menceritakan tentang tanaman cabai rawit kita yang sudah begitu stresnya ya. Ya seperti ini. Sebelum-sebelumnya pun sebenarnya ini sudah saya pernah tunjukkan buat teman-teman semua, tapi tidak separah ini ya. Ya kita lihat ini, kalau daun-daunnya ini asli boleh dibilang 90 sekian persen lah ya yang berjatuhan, bahkan udah boleh dibilang tak berdaun. Kalaupun ada daunnya, ya tinggal seperti ini pun tidak berfungsi lagi sebenarnya karena sudah menguning. Jadi ini tinggal ranting-rantingnya lagi teman-teman. Kalaupun ada buah-buahnya yang kecil seperti ini nggak bakalan jadi lagi karena nggak ada daun untuk memasaknya lagi ya. Dan kita lihat ya buahnya ini pun sudah kecoklatan karena memang nggak maksimal teman-teman. Karena 3 minggu ya. Asli 3 minggu di sini teman-teman. Kemarau yang begitu ekstrim ya, cuacanya begitu panas dan kemarau panjang ya, jadi seperti ini dia teman-teman ya. Dan kita lihat yang di sebelahnya memang daunnya masih ada, tapi itu pun boleh dibilang tidak maksimal. Jadi kita di sini sekarang ini cuma mengharapkan pucuk-pucuk baru ya, atau tunas-tunas baru ya, seperti ini teman-teman. Semuanya boleh dibilang rata-rata tak berdaun lagi seperti ini. Jadi ini memang betul-betul stres dia ya teman-teman ya, stres. Nah kita lihat, kalaupun di sebelahnya ini ada daun-daunnya, tapi nggak maksimal pertumbuhannya ya. Ini pun karena daunnya ada tinggal segini, karena di sebelahnya ada tanaman kelapa. Jadi dia terlindung dari teriknya matahari teman-teman ya. Sama dengan yang di sebelahnya ini. Ini pun terlindung dari sengatan terik matahari, makanya daunnya pun masih ada yang tinggal. Namun kalau yang agak jauh dari ini, kelapa ini, seperti kita lihat ya, inilah asli dia botak semua. Padahal sebulan yang lewat ini saya buatkan videonya, begitu lebatnya buahnya ya, lebat semua buahnya teman-teman. Ya tapi kondisinya seperti sekarang inilah. Jadi walaupun demikian ya teman-teman, ini bukan berarti ini langsung kita cabut, enggak. Ini akan kita rawat kembali, mudah-mudahan dia pulih dari rasa stresnya. Karena ini kebetulan ini udah 2 kali di sini hujan, sekalipun hujannya tidak begitu memuaskan lah ya. Tapi boleh dibilang ya, kita coba korek ini. Nah ini. Jadi kondisi tanahnya memang sudah agak lembab. Sekalipun dia belum cukup ya, tapi sudah lembab. Dan seperti kita lihat sekarang ini kondisi cuacanya di sebelah sana sudah mulai gelap ya. Ini sudah mulai gelap, mudah-mudahan nanti hujannya sampai ke sini. Kalau di sebelah sana sepertinya sudah hujan itu, tapi mudah-mudahan hujannya sampai nanti ke sini. Jadi ini akan kita lakukan perawatan yang super ekstra lah ya. Ya, jadi kita akan melakukan melakukan pemupukan hari ini ya. Kita lakukan pemupukannya dengan cara dikocor. Ya, jadi semuanya tanaman kita teman-teman seperti ini ya, sampai ke ujung sana itu ya semuanya sudah kering kerontang, tinggal tulang-tulang atau tinggal ya ranting-ranting lagi teman-teman. Nah, ini akan kita lakukan pemupukannya, yaitu dengan cara pengecoran. Jadi inilah pupuk yang akan kita gunakan kali ini teman-teman, yaitu pupuknya adalah NPK Ponska ya. Ini Ponska bersubsidi. Jadi kita tambah nanti dengan asam humat. Ya, pupuk organik asam humat ini ya. Ini saya menggunakan mereknya Power Soil. Tapi ini merek tidak jadi masalah, tapi kita menggunakan asam humat kali ini, dimana ini adalah memperbaiki unsur-unsur tanah ya. Apalagi ini dalam keadaan kondisi begitu kemarau, dia begitu stres. Jadi di samping daripada itu memperbaiki unsur tanah, dia berfungsi juga sebagai pupuk. Nah inilah kita gunakan ini asam humat.
Dan kita di sini menggunakan juga ya Merauke SOP ya, karena ini kandungannya adalah K dan juga S atau kalium dan juga sulfur. Nah, ini kita lihat ya. Jadi inilah yang akan kita gunakan karena tanaman cabai kita ini sebenarnya teman-teman kan sudah berbuah, sebelumnya sudah berbuah. Jadi kita menggunakan ya unsur K dan juga sulfurnya. Ini akan kita campur teman-teman. Namun sebelumnya ini pupuk asam humatnya ini sudah kita larutkan dulu ya. Nah ini sudah kita larutkan sebelumnya. Ini saya buatkan tadi 3 sendok ya, 3 sendok untuk ini mungkin untuk 2 ember, nanti ini kan kita aduk. Ya, jadi ini teman-teman pupuk Merauke SOP-nya tadi kita larutkan di tempat terpisah dulu ya. Ya, ini terpisah kita buat dalam ember ini. Sementara tadi kan pupuk power soil atau pupuk organiknya sudah kita buatkan dengan ember yang berbeda. Jadi Merauke SOP-nya ini kita buat ya 4 sendok makan sudah cukup teman-teman. Ya, ini kita larutkan dulu teman-teman, atau kita aduk dulu ya. Dan ini ya teman-teman, asam humatnya tadi sudah kita larutkan sebelumnya. Ya ini, karena ini agak susah larut ini teman-teman. Jadi kita larutkan sebelumnya dan juga kita tambah dengan NPK Ponska. Ya, ini NPK Ponskanya teman-teman, kita buat dua gelas inilah teman-teman. Ya, 2 gelas ini kita buat NPK Ponskanya. Ini NPK Ponska bersubsidi. Ya, dan ini kita larutkan secara terpisah dulu. Ya, kita larutkan dulu sampai larut betul-betul ya teman-teman. Ya, oke, ini kita larutkan di tempat terpisah teman-teman. NPK Ponska ditambah power soilnya atau asam humat kita buat dalam 1 ember. Dan ini tadi Merauke SOP-nya kita buat dalam 1 ember. Ya, tujuannya supaya semuanya larut secara sempurna. Ya, dan setelah larut ini kita campur lagi teman-teman ya. Kita campur kembali. Ya, ini kita buat untuk 2 ember nanti ya teman-teman. Kita campur baru kita tambah airnya lagi sampai 2 ember. Ya, ini tadi airnya sudah kita tambah ya. Jadi semuanya jadi 2 ember. Yang sudah kita larutkan tadi teman-teman, tinggal kita siram ke tanaman cabai kita. Seperti ini ya teman-teman. Ya, sambil kita menyiram sambil memupuk, itulah namanya dengan cara pengecoran ya. Memupuk dengan cara pengecoran. Jadi tujuannya teman-teman, ini kan pupuk ini cepat diserap oleh tanaman. Karena tanaman kita sudah begitu stresnya, maka kita melakukannya dengan cara pengecoran. Ya, jadi seperti inilah kita lakukan semuanya ya teman-teman. Baik itu tanaman cabai, baik itu tanaman pepaya California seperti yang kecil ini. Sebenarnya pupuknya ini ya, ini tidak perlu lagi SOP karena belum berbuah. Tapi karena kebetulan dia cuma 1, ya kita pupuk aja. Nah, ini ada cabai kita yang sudah mulai berbuah namun sudah stres. Ya, ini pun kita kocor juga ya, kita kasih juga. Jadi semuanya intinya ya, ini untuk semua tanaman bisa digunakan teman-teman. Tapi sebagusnya digunakan pada tanaman yang sudah produktif atau generatif, yang sudah berbuah. Kalau yang belum berbuah sebenarnya pupuk SOP-nya tidak perlu ya. Ya, karena dia masa pertumbuhan. Ya, seperti itulah intinya. Jadi ini kita siramkan ke semua tanaman cabai kita yang sudah begitu stres ya. Ya, seperti inilah kita buat semuanya. Jadi demikianlah teman-teman cara saya melakukan perawatan pada tanaman cabai yang stres ya, yang stres karena dilanda kemarau panjang yang begitu ekstrimnya. Dan
Mudah-mudahan ya seminggu ke depannya kita berjumpa lagi. Akan saya update lagi pertumbuhan tanaman cabai ini selanjutnya. Jadi untuk itu teman-teman ya, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terupdate yang saya buatkan ke depannya ya, untuk mengikuti perkembangan cabai rawit kita ini selanjutnya. Ya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.